Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan saya Ruben Marijantar Guterres SPD, calon Guru Penggerak Angkatan ke-11 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini perkenalkan saya untuk memaparkan tugas modul 3.2, demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yakni menganalisis video pemanfaatan aset dengan Bagja. Adapun tujuan pembelajaran dalam demonstrasi kontekstual kali ini adalah sebagai berikut. Tugas CGP dalam demonstrasi kontekstual kali ini adalah menonton dan menganalisis isi video. Adapun video ini menampilkan bagaimana penerapan Bagja dalam suatu kelas dalam rangka menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui upaya eksplorasi dan kolaborasi ide dari para murid. Dan berikut ini adalah 6 pertanyaan pemandu untuk menganalisis isi video yang nantinya akan menjadi inti dari pembahasan tugas demonstrasi kontekstual kali ini. Jawaban pertanyaan pertama. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Berdasarkan hasil observasi pada video, kira-kira visi sekolahnya adalah sebagai berikut, yakni terwujudnya lingkungan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk mendukung kemandirian, kreativitas, serta partisipasi aktif peserta didik. Jawaban pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang akan dilakukan adalah mewujudkan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk kegiatan pembelajaran. Jawaban pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Adapun yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana cara mewujudkan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk kegiatan pembelajaran. Jawaban pertanyaan keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja? Dalam tahapan buat pertanyaan, guru terlihat berkolaborasi bersama rekan guru sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dibuat. Guru lalu menulis kalimat penyemangat belajar di papan tulis sebagai stimulus untuk memancing rasa ingin tahu murid. Guru kemudian mengajukan pertanyaan dan menggali pendapat para murid tentang hal-hal yang disukai di kelas. Pada tahap ambil pelajaran, hal ini terlihat saat jam istirahat, di mana guru meminta para murid berkunjung ke ruang kelas 2 dan ruang kelas 6. Para murid diminta mencari inspirasi di sana, lalu mengamati dan mencatat hal-hal yang disukai dari kedua kelas tersebut, serta melakukan wawancara dengan murid dari kelas lain. Selanjutnya, para murid berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar, untuk kemudian mewujudkan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian dalam tahapan gali mimpi, guru menuliskan daftar keinginan para murid di papan. Selanjutnya membagi tugas kepada para murid untuk mencari upaya mewujudkan kelas yang menyenangkan. Para murid berkontribusi aktif dalam menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Sedangkan dalam tahapan jabarkan rencana, guru mempersiapkan alat dan bahan untuk kegiatan diskusi kelompok dan membagikannya kepada para murid. Guru meminta para murid menutup mata dan membayangkan bagaimana gambaran kelas yang menyenangkan. Lalu, dalam kerja kelompok, para murid diminta untuk menggambarkan kelas impian mereka untuk selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Guru memfasilitasi proses ini dengan menyediakan alat dan bahan yang diperlukan, serta mendampingi dan membersamai para peserta didik melakukan kegiatan. Dan pada tahap atur eksekusi, terlihat bahwa para murid dengan dibantu oleh guru saling bekerja sama dan bergotong royong dalam upaya menciptakan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar mereka. Para murid berkontribusi aktif dalam pembagian tugas kelompok, semangat berdiskusi terkait dengan jadwal pelaksanaan, serta menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jawaban pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video?
Guru sebagai pemimpin pembelajaran berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru bertindak sebagai penuntun bagi murid, membersamai dan mengarahkan para murid untuk saling bekerja sama, berkolaborasi, dan berkontribusi aktif dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang ideal dan berpihak pada murid. Jawaban pertanyaan ke-6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Modal yang pertama adalah modal manusia, dengan bentuk modalnya adalah guru dan murid. Guru bertugas memetakan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan kelas impian. Kemudian para murid berkontribusi aktif lewat menampilkan sikap kooperatif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab atas semua instruksi dan penugasan yang diberikan oleh guru. Modal yang kedua adalah modal sosial, dengan bentuk modalnya berupa rekan guru sejawat dan murid dari kelas lain. Adapun rekan guru sejawat dapat diberdayakan untuk berkolaborasi dalam menyusun prakarsa perubahan. Sedangkan para murid dari kelas lain, yakni dari kelas 2 dan kelas 6, dijadikan sebagai objek observasi dan menjadi referensi dalam mewujudkan kelas impian. Modal ketiga adalah modal fisik, yakni ruang kelas dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Adapun ruang kelas dan beragam fasilitas yang terdapat di dalamnya dapat ditata dan dikelola sedemikian rupa sesuai kebutuhan serta harapan para murid. Dengan demikian, dapat terwujud suasana kelas dan pembelajaran yang ideal dan menyenangkan sebagaimana diharapkan bersama. Modal keempat adalah modal finansial. Modal ini dapat berupa dana BOS dan juga uang kas kelas. Dana BOS dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan kegiatan pembelajaran murid di kelas. Sedangkan uang kas di kelas bisa dimanfaatkan untuk menata, menghias, dan mengelola kelas untuk mewujudkan kelas impian. Modal yang kelima adalah modal lingkungan atau alam. Adapun modal ini dapat berupa aneka bahan yang ramah lingkungan, baik bahan baru maupun bahan bekas. Aneka bahan yang ramah lingkungan, baik bahan baru maupun bahan bekas ini, bisa digunakan untuk keperluan menata dan menghias ruang kelas. Para murid juga bisa mengenali bahan-bahan yang ramah lingkungan dan memanfaatkan barang bekas untuk menjadi sesuatu yang bernilai guna. Modal yang keenam adalah modal politik. Modal ini dapat berbentuk kebijakan sekolah khususnya dari kepala sekolah. Sebab kebijakan sekolah, khususnya dari kepala sekolah, dapat menjadi landasan positif yang mendukung upaya untuk mewujudkan kelas impian. Kebijakan ini sekaligus menjadi dukungan moral, dukungan motivasi, serta dukungan finansial untuk mewujudkan tujuan menciptakan kelas impian. Modal yang ketujuh, modal agama dan budaya. Adapun modal ini bisa berbentuk ajaran agama yang selama ini telah dipelajari. Kemudian sikap-sikap budaya positif seperti gotong royong, sopan santun, serta ideologi dan kearifan lokal lainnya. Ajaran agama dan sikap-sikap budaya positif dapat menjadi pedoman dan landasan yang ideal bagi guru dan murid dalam upaya kolaborasi dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan kelas impian. Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada, demikianlah pemaparan saya terkait dengan tugas modul 3.2, demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.